Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi besaran dan satuan. Nah, sebelumnya apakah masih ingat apa itu besaran dan apakah itu satuan? Pasti masih ingat. Jika tidak ingat, hari ini kita akan mempelajarinya ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah pengukuran. Apakah masih ingat apa itu pengukuran? Ya, pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Hasil daripada pengukuran merupakan besaran. Besaran sendiri itu adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka atau nilai yang memiliki satuan. Nah, dari pengertian ini dapat diartikan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan sebagai besaran harus mempunyai 3 syarat, yaitu yang pertama dapat diukur atau dihitung, yang kedua dapat dinyatakan dengan angka atau mempunyai nilai, dan yang ketiga adalah mempunyai satuan. Selanjutnya, berdasarkan cara memperolehnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama besaran fisika, yaitu adalah besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Jadi sebagai contohnya adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan neraca. Yang kedua adalah besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Dalam hal ini tidak diperlukan alat ukur, tetapi alat hitung sebagai misal kalkulator. Contoh besaran non-fisika dalam jumlah. Selanjutnya, dalam fisika besaran ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Yang kedua, besaran pokok. Yang paling umum ada 7 macam, yaitu yang pertama adalah panjang, satunya m atau meter. Yang kedua adalah massa, kg atau kilogram, waktu, sekon, suhu, kelvin, kuat arus listrik, ampere, intensitas cahaya, the candela atau CD. Jumlah zat ini memiliki satuan mol ya. Selanjutnya, besaran pokok mempunyai ciri-ciri khusus, antara lain diperoleh dari pengukuran langsung, mempunyai satu satuan tidak satuan ganda yang ditetapkan terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Selanjutnya adalah besaran turunan. Adalah besaran yang mempunyai satuan yang diturunkan dari besaran pokok. Jika suatu besaran turunan merupakan perkalian besaran pokok, maka satuan besaran turunan itu juga merupakan perkalian satuan besaran pokok. Begitu juga berlaku di dalam satuan besaran turunan yang merupakan pembagian besaran pokok. Besaran turunan mempunyai ciri khusus, antara lain yang pertama diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung, mempunyai satuan lebih dari 1 dan diturunkan dari besaran pokok. Nah, bisa dilihat dari tabel di bawah. Ini adalah contoh-contoh besaran turunan. Selanjutnya, satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati oleh pemakainya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional dalam kurung SI. Contohnya yaitu adalah meter, kilogram, dan detik. Sistem satuan internasional dibagi menjadi 2, yaitu sistem MKS atau meter kilogram skon, dan yang kedua sistem CGS cm gram skon. Tabel satuan baku dapat dilihat dari tabel di bawah. Nah, selanjutnya adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contoh, depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah.
Selanjutnya adalah alat ukur. Alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Berbagai macam alat ukur memiliki tingkat ketelitian tertentu. Hal ini bergantung pada skala terkecil alat ukur tersebut. Semakin kecil skala yang tertera pada alat ukur, maka semakin tinggi ketelitian alat ukur tersebut. Beberapa contoh alat ukur sesuai dengan besarnya yaitu yang pertama alat ukur panjang atau mistar. Mistar atau penggaris. Mistar adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Bisa dilihat gambar di bawah ini ya. Selanjutnya yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang kurang dari 1 mm. Skala terkecil atau tingkat ketelitian pengukurannya sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Jangka sorong memiliki dua skala pembaca, yaitu skala utama atau tetap yang terdapat pada rahang tetap jangka sorong. Yang kedua, skala nonius, yaitu skala yang terdapat pada rahang sorong yang dapat digeser atau digerakkan. Nah, jangka sorong dapat dilihat pada gambar di bawah. Yang ketiga yaitu adalah micrometer screw. Nah, micrometer screw ini merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Micrometer screw ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya yaitu adalah alat ukur massa. Alat ukur massa ini ada tiga macam. Yang pertama yaitu adalah neraca digital, yaitu neraca yang bekerja dengan sistem elektronik. Nah, tingkat ketelitiannya hingga 0,01 gram. Ini adalah gambar neraca digital. Yang kedua, neraca Ohaus, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian hingga 0,1 gram. Ini adalah gambar neraca Ohaus. Yang ketiga, neraca sama lengan, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian mencapai 1 mg atau 0,001 gram. Ini di bawah juga gambar neraca lengan. Nah, sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di grup WhatsApp ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ingat 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, hindari kerumunan.